يا عظيم أنت العظيم. Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Umar kharaja, bahwasanya Umar telah keluar ilal masjid ke masjid. Fawajada Mu'adzan, maka beliau menemukan Sayyidina Mu'adz inda qabri Rasulillah, di dekat kuburnya Rasulullah SAW, yabki, dalam keadaan menangis. Faqala, maka Sayyidina Umar mengatakan, ma yubkik, apa yang bikin kamu nangis? Qala, Mu'adz mengatakan, hadithun sami'tuhu, yang membuat aku nangis adalah satu hadis yang aku telah mendengar hadis itu Rasulullah SAW. Qala, bagian Nabi mengatakan, al yasiru min riya'i syirkun, al yasir yang sedikit, minar riya'i dari pamer, syirkun adalah syirik. Tapi ini syirik kecil. Syirik itu ada dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar yaitu menuhankan selain Allah, menganggap selain Allah punya sifat-sifat ketuhanan, ini namanya syirik besar. Ada syirik kecil. Syirik kecil yaitu amal bukan karena Allah. Kalau syirik besar itu menyembah selain Allah, kalau syirik kecil itu ibadah niatnya bukan untuk Allah, tapi niatnya untuk pamer, namanya riya. Kalau syirik besar itu membatalkan iman. Kalau orang menuhankan selain Allah, ya imannya batal, rusak imannya, tidak akan diampuni selama-lamanya kalau tidak tobat sebelum mati. Kalau syirik kecil membatalkan amal, amalnya nggak ada pahalanya. Kalau syirik besar menuhankan selain Allah, membatalkan iman. Kalau syirik kecil yaitu pamer, itu membatalkan amal. Maka orang itu, kalau kamu belajar baca Quran itu bagaimana belajar dengan terus menerus sehingga ada orang nggak ada orang bacaannya sama. Jangan nanti kalau nggak ada orang Bismillahirrahmanirrahim, kalau ada orang Bismillah, ini ada riaknya, ini nggak ada pahalanya ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, katanya itu tajwid, katanya melakukan Quran itu termasuk sunnah. Malam yataghanna bil Quran falaysa minna. Orang yang tidak melakukan Quran bukan termasuk kita. Iya, melakukan Quran itu sunnah, tetapi jangan pamer. Lah, supaya jangan pamer itu bagaimana? Ada orang nggak ada orang bacaannya sama, dilatih begitu. Jangan kalau nggak ada orang itu kebek, tapi ini kalau ada orang tajwidnya keluar semua, qiraah sab'ah keluar semua. Nah, kalau nggak ada orang qiraahnya qiraah khata'. Nah, sedang ngawur baca seenaknya sendiri, yang penting khatam. Nah, ini jadinya riya nanti. Wa man 'ada awliya Allah, barang siapa memusuhi wali-wali Allah, faqad barazallahu bil muharabah, maka dia telah menantang Allah dengan perang. Memusuhi wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu siapa? Ya orang yang soleh, orang yang takwa itu. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang iman dan wali, bukan orang wali itu orang yang tahu maling, itu bukan wali, namanya polisi atau dukun. Nah, wali itu orang-orang imannya lurus, hidupnya takwa. Itu kamu musuhi berarti ngajak perang Allah itu. Ya, kalau orang ngajak perang Allah ya mesti celaka dia. Maka jangan sekali-kali kamu bermusuhan dengan orang-orang takwa, orang-orang lurus, kamu musuhi, kamu sakiti hatinya. Jangan. Para ulama, para sulaha,
Jangan kamu berpikir kemana-mana. Ya teman-teman kamu itu kamu anggap aja wali-wali semua. Lu bagaimana nggak wali yang mulai subuh tadi sampai sekarang itu amalan baik terus. Nah, kamu anggap aja wali. Cuman wali itu bertingkat-tingkat, walaupun tidak seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi kalau orang itu sudah Islam, sudah sholat, ya, itu sudah wali tingkat pertama itu. Ya. Kedua, ketiga, keempat, kelima. Pokoknya jangan bermusuhan dengan umat Islam di mana aja. Tambah orang itu tambah takwa, kamu musuhi, tambah dosanya tambah besar, bahayanya tambah besar. Kalau orang itu suka nonton TV itu kamu musuhi itu ya nggak begitu bahaya. Bahaya juga tapi bahaya nggak begitu besar lah. Tapi kalau orang sudah wiridan tiap hari nggak pernah maksiat, kamu musuhi, jungkir kamu nanti. Ya. Tapi kita husnudzon lebih baik. Ya. Kalau kita lihat orang nonton TV aja jangan terus wah ini bukan wali nih, ya, wali-wali daya ini. Ya, jangan gitu. Mungkin dia nanti malam jam 12 malam nangis di depan Allah, kita nggak tahu. Pokoknya kita baik sangka sama orang Islam itu lebih baik. Selamat. Tapi saya ingin beritahu sama kamu, setahu saya nggak ada wali-wali suka nonton TV, itu nggak ada. Mulai zaman dulu itu yang dikatakan wali-wali itu nggak suka bangsa begitu itu. Bahkan saya belum pernah lihat orang-orang soleh yang saya anggap soleh betul bawa HP itu nggak lihat. Apalagi main internet itu. Ya. Saya belum melihat tuh, guru-guru saya nggak ada yang begitu itu. Nah. Megangnya itu tasbih, ya, Quran gitu, gaya pakai HP, pakai internet, bawa laptop, kelihatannya kok agak susah nih jadi orang soleh itu. Ya. Kelihatannya loh, ini ya, tapi ya husnudzon aja kita ini, bukan setiap orang bawa HP itu jelek, bukan, tapi dia sudah ada tanda-tanda kejelekan ini, bukan. Dan jelek ya. Wa inna Allah, dan sungguhnya Allah yuhibbul abrar, dia mencintai orang-orang yang ahli amal baik, al-atqiya yang takwa. Baik ke takwa bagaimana? Karena takwa itu sifat hati ya. Kalau abrar ini mungkin juga belum, mesti ada takwanya itu belum sempurna takwanya. Abrar itu amal baik, tapi kalau atqiya ini yang takwa itu hatinya itu sudah berubah, keinginannya hanya ingin taat, itu namanya takwa, kata Imam Ghazali begitu. Al-akhfiya yang tersembunyi orangnya, orangnya itu tersembunyi karena tidak ingin terkenal, bukan tersembunyi karena ngumpet di kamar nggak sholat berjamaah ya. Itu namanya delik, bukan tersembunyi ya. Alladzina yadghabu, orang-orang yang bila mereka pergi lam yuftaqadu, tidak dicari-cari. Kalau mereka itu pergi kemana nggak ada nyari-nyari, nggak, karena tidak terkenal. Wa in hadaru lam yurafu, kalau mereka hadir tidak dikenal. Kalau pergi tidak dicari, kalau datang tidak dikenal. Orang-orang biasa gitu, tapi padahal itu walinya Allah itu. Bukan kalau dia datang semua orang tahu, wah Pak Kiai datang, wah tahu semua. Nah, kalau pergi dicari-cari, ini kalau Pak Kiai nggak ada, ini selamatan ini nggak sah ini ya. Jadi nggak enak selamatannya itu. Yang bangsa begini ini kita jangan ingin begitu. Kalau Allah jadikan kita begitu, urusan Allah, tapi jangan kamu ingin begitu. Kalau pergi, kalau datang, kalau orang-orang nggak hormat, nggak ngasih tempat di depan, nah, kita merasa tersinggung. Wah, orang sini nggak punya adab semua. Nah. Kalau pergi nggak ada orang nyari, tersinggung juga. Saya pergi nggak ada orang tanya. Orang sini nggak tahu harganya ahli ilmu orang sini. Kalau orang mencari-cari kamu, ya itu urusan mereka, tapi jangan kamu ingin begitu.
Kalau orang kenal pada kamu itu urusan mereka, tapi kamu jangan kalau tidak dikenal terus kemudian tersinggung. Ini tanda-tanda busuk hatinya itu.